Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah kita beberapa waktu terputus membahas pembahasan fiqhul muamalah, fikih yang berkaitan dengan pergaulan kita sehari-hari, maka di hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang fiqhul muamalah, dan kita masuk di bab ariyah. Bab ariyah adalah bahasa kitanya bab pinjam meminjam. Kita telah pernah membahas tentang masalah pinjam meminjam ini. Ya sedikitlah kita ulangin lah. Jadi meminjam atau pinjam meminjam ini adalah yang diambil itu manfaatnya, bukan barangnya. Jadi yang dipinjam itu manfaat dari barang itu. Barangnya diinjam maksudnya, tapi yang diambil manfaat dari barang itu, bukan zatnya atau barangnya itu tidak diambil. Lain kalau seandainya kita diberi, nanti akan sampai babnya ya, namanya hibah atau hadiah, itu barangnya serta manfaat dari barang itu diberikan, dialihkan kepada orang lain. Tapi kalau ariyah ini, meminjam ini, pinjam meminjam ini, barangnya itu tetap pemilik sang barang, sedangkan manfaatnya itu boleh kita pakai. Manfaat dari barang itu selama waktu yang diizinkan oleh si pemilik barang. Kemudian kita pernah membahas pinjam meminjam ini hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Dalilnya dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan juga termasuk yang dilarang adalah kalau ada orang meminta pertolongan tapi kita enggan untuk memberi pertolongan itu, padahal kita mampu menolongnya, tapi kita enggak mau menolongnya, itu termasuk sesuatu perbuatan yang tidak baik. Dalam surah Al-Ma'un itu disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, di ujung ayat itu, di ujung surah itu ayat yang ke-10 ada ayat yang berapa ya? Wa yamna'unal ma'un, ayat yang ke-7 itu ada ayat wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang celaka itu
fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahud, yang mereka kalau salat itu suka lalai. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, sukaria, wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberi pertolongan, enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi orang meminjam, meminta pertolongan, salah satunya dengan meminjam tadi, padahal kita nggak pakai itu barang, atau kita memang kelebihan, tapi ketika ada orang meminta bantuan kita nggak mau nolong dia, padahal kita mampu untuk menolong, dan orang yang kita tolong ini adalah orang yang amanah. Arti amanah itu dia bisa menjaga barang kita, bisa menjaga barang kita selama dia injam barang kita dan mengambil manfaat dari barang itu, dia amanah menjaganya itu. Tapi kita tidak mau menolongnya. Nah, ini termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang celaka. Lain halnya kalau seandainya kita tidak mampu menolong. Ada orang mau injam sepeda motor, dan sepeda motor itu kita memang mau pakai, mau bagaimana lagi? Pak, boleh injam sepeda motor, Pak? Oh, mohon maaf, saya tidak bisa ngasih injam karena saya mau pakai juga. Lain masalah. Tidak dilarang, tidak tercela perbuatan itu. Atau orang ini tidak bisa amanah, kalau kita ngasih pinjam barang dia tidak bisa amanah, artinya barang ini bisa rusak lah, lecet lah, dan sebagainya. Nanti kita akan sampai hukumnya bagaimana kalau kita meminjamkan barang kepada orang, lalu orang ini memakai barang itu dengan standar saja, arti standar itu dengan sewajarnya, tiba-tiba barang itu rusak atau bagaimana, siapa yang nanggung itu? Nanti kita akan bahas itu. Nah, orang yang meminjam, yang kita kasih injam ini, kita lihat biasanya orang ini sembrono. Maka ketika kita melihat orang yang seperti itu, tidak amanah, sembrono, menjaga barang dan sebagainya, kita boleh tidak meminjamkannya. Ya, dan itu tidak termasuk perbuatan yang tercela. Kemarin kita juga membahas bahwa hukum-hukum meminjamkan barang itu terdiri dari beberapa hukum. Ada kalanya wajib, ada kalanya kita wajib memberikan pinjaman barang itu. Seperti umpama ada orang mau sholat nggak punya pakaian yang layak atau tidak ada pakaian yang pantas dan yang bisa menutup aurat ketika sholat. Dia meminjam barang, pakaian umpama kepada kita, maka kita wajib memberikan pinjaman pakaian itu selama kita ada kemampuan untuk meminjamkan barang itu. Makanya di masjid-masjid kan disediakan mukena dan sebagainya, pakaian bersih. Siapa tahu ada orang yang tidak membawa pakaian yang pantas untuk dia pakai untuk sholat. Nah, kita wajib menolong orang itu selama kita mampu menolongnya, meminjamkan barang maksudnya. Yang kedua, hukumnya ada kalanya haram. Haram adalah menolong sesuatu dalam perbuatan yang haram. Nah, ada orang mau pinjam parang. Pak, saya pinjam parang, Pak. Ngapain pinjam parang? Mau bunuh orang. Siapa yang mau kau bunuh? Si A. Wah, itu memang pantas dibunuh. Nih, pinjamkan parang. Apa yang terjadi? Hukumnya haram. Kalau ada orang meminjamkan sesuatu barang untuk melakukan maksiat kepada orang ini, kepada orang yang meminjam, dan tujuannya orang ini adalah untuk melakukan maksiat, maka kita yang meminjamkan barang
itu sama melakukan perbuatan dosa yang dilakukan orang yang meminjam barang kepada kita. Nah ya, jadi bisa hukumnya jadi haram. Cuman hukum asalnya tadi adalah sunnah. Baik. Nah sekarang kita tambahkan lagi ya pelajaran kita. Itu yang beberapa bulan yang lalu sebelum bulan puasa kita bahas. Sekarang kita akan bahas kelanjutannya. Arkanul ariyah, rukun-rukun meminjam. Rukun-rukun meminjam barang atau pinjam meminjam barang. Rukun meminjamkan barang itu ada 4. Yang pertama ada yang meminjamkan. Artinya ada orang yang meminjamkan. Pihak pertama nih. Syaratnya adalah orang yang meminjamkan ini adalah orang yang berhak berbuat baik sekehendaknya dia. Anak kecil tidak boleh meminjamkan barang. Anak kecil tidak berhak karena dia tidak mengerti. Melakukan perbuatan ini, perbuatan itu dia tidak tapi paham. Maka kita kalau melihat sesuatu kepada pemiliknya itu anak kecil, nggak boleh kita injam barang kepada anak kecil itu. Tidak boleh kita meminjam barang kepada anak kecil itu. Atau orang yang dipaksa, diancam, kamu harus pinjamkan barang, kalau tidak saya tembak kamu. Ada ancaman. Nggak boleh meminjam barang. Kalau dia meminjam barang dengan cara memaksa, maka hukumnya haram. Dan kalau seandainya menuntut orang yang punya barang, atau anak tadi atau orang tua si wali anak tadi itu menuntut kepada yang meminjam barang ganti rugi, maka wajib ganti rugi. Kamu injam sepeda motor anak, bukan anaknya masih kecil umpama, masih umur ya berapa tahun, dapat hadiah gitu, dapat hadiah sepeda motor, kemudian dipakai sama seseorang, injam. Kata orang, saya sudah injam bu sama anak ibu, ini anak saya masih kecil, kenapa kamu injam-injam barangnya dia? Dia nggak ngerti nih. Kalau ibu ini menuntut ganti rugi dengan biaya nyewa, wajiblah orang yang meminjam ini untuk mengganti rugi dengan harga sewaan tadi. Kalau ada barang rusak, wajib mengganti. Dan kalau dituntut sebagai penipu dan sebagainya, bisa kena itu. Atau dipaksa. Nah, ini bukan meminjam namanya, ngerampas, gosok namanya. Orang nggak mau diinjam, nggak mau ngasih injam, dipaksa. Nah, ini hukumnya haram. Kalau dibawa ke ranah hukum, bisa terkena sanksi yang meminjam tadi dengan secara paksa. Kemudian syarat yang kedua, manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan. Jadi manfaat dari barang itu miliknya si orang pertama, pihak pertama. Si pihak pertama. Jadi kalau seandainya dia punya barang, tentu dia punya manfaat dari barang tadi. Artinya tidak boleh seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada pihak yang kedua, sedangkan yang meminjamkan ini itu bukan barangnya dia. Bukan barangnya dia. Umpama ya, si Umar meminjam barang kepada si Bakar. Kata Umar, Bakar, saya injam apa ya? Sepeda motor ya. Sepeda motor ya. Oh iya. Diinjamkan sama si Bakar motornya dia ini kepada Umar.
Lalu datanglah lagi yang ketiga si Budi. Dia bilang sama Umar, kata Budi, wahai Umar, ya ada apa Budi? Aku boleh nggak pinjam motor ini? Aku boleh pinjam motor ini, mau ke sana tuh nah. Nah si Umar ini itu tidak boleh meminjamkan barang itu kepada si Budi. Kenapa? Karena pemilik barang dan pemilik manfaat itu adalah pemilik orang yang pertama, yaitu Bakar. Itu nggak boleh. Dan itu sering terjadi. Kita injam barang sama orang, kemudian barang itu kita injamkan lagi sama orang. Yang lebih parah kita sewakan lagi. Itu parah sekali itu ya. Tetapi berbagi manfaat dari barang yang dipinjam itu nggak ada masalah. Boleh kata ulama, berbagi manfaat barang yang dipinjam. Contoh nih ya, ini kah saya habis kah? Panas banget di sini. Nah, belum dicuci ya, keringatan di sini. Nyala pada nyala bro? Keringatan, padahal di luar hujan. Baiklah, contoh nih ya, berbagi manfaat ketika meminjam barang itu hukumnya nggak dilarang. Contoh nih ya, saya minjam sepeda motor dari si Bakar, saya nih. Bakar, ya boleh nggak jam sepeda motor? Oh boleh. Yang meminjam sepeda motor adalah saya. Lalu saya pakai motor itu. Ternyata saya pakai motor ini bukan hanya saya. Artinya saya membawa istri, bawa anak. Ya, aku injam motor nih sama si A. Naik dah. Maka ini nggak apa-apa. Berbagi manfaat dari barang yang diinjam tadi. Dan ini sering terjadi ya. Kita injam mobil umpama. Ya, mau injam mobil boleh enggak? Boleh. Kata orang yang meminjamkan, silakan Pak, pakai Pak. Nah ternyata mobil itu kita pakai, kita bawa keluarga kita bawa anak kita. Maka ini hukumnya boleh berbagi manfaat dari barang yang kita injam. Tapi kalau kita meminjamkan barang itu nggak boleh. Kita injam mobil sama orang, lalu mobil itu kita injamkan ke orang lagi, itu nggak boleh. Kecuali izinnya dari siapa ya? Dari si pemilik barang tadi. Apalagi disewakannya, ya. Injam tapi disewakan, ya. Ketahuan sama pemilik barang bahwa kamu injam atau kamu sewakan, kamu injam atau kamu pakai atau kamu sewakan. Saya sewakan Pak. Oh, berarti punya siapa uang sewaan tadi? Punya si pemilik barang tadi. Nah, jadi berbagi manfaat boleh, kecuali ada memang larangan dari si pemilik barang. Ini sering yang terjadi umpama supir apa namanya ini? Supir truk, supir Pertamina. Di situ kan ada tulisan dilarang menumpang. Dilarang menumpang. Ketika ada kalimat dilarang menumpang, istrinya pun nggak boleh ikut itu. Istrinya pun tidak boleh ikut. Kenapa? Karena kejadian nanti kalau seandainya ada kecelakaan dan sebagainya, lalu di dalam mobil itu ada selain yang nyopir itu, siapa yang tanggung jawab kalau terjadi sesuatu kecelakaan? Ini yang timbul permasalahan di situ. Di situ masalahnya. Kalau supirnya ada asuransinya, tapi yang naik mobil ini yang ikut numpang bahaya itu. Tidak ada asuransi dan kalau seandainya terjadi kecelakaan dan sebagainya, ini yang menjadi merepotkan dari pihak perusahaan nanti. Jadi kalau memang ada larangan tidak boleh berbagi manfaat, kata si pembarang, saya injamkan kamu saja ya, kamu tidak boleh injamkan ke orang lain dan kamu tidak boleh
membawa orang lain. Kalau ada memang persyaratan seperti itu, maka tidak boleh si meminjam ini memakai barang itu selain dirinya, hanya dirinya saja yang dibolehkan. Kemudian rukun yang kedua, ada yang meminjam. Ini orang yang meminjam, pihak kedua nih. Nah, orang yang meminjam ini adalah orang yang berhak menerima kebaikan. Artinya orangnya amanah, orangnya dewasa, orangnya bukan orang gila. Nah, kalau anak kecil datang, Pak, ya saya boleh nggak pinjam mobil? Wow, ini bahaya nih, udah punya SIM apa semuanya. Maka kita tidak boleh meminjamkan kepada dia. Kalau seandainya terjadi sesuatu nanti di jalan, ditangkap polisi dia, tanya polisi, mobil siapa ini? Mobil Sanu Pak. Kau mau pakai? Saya injam Pak. Kena resiko kita nanti, terbawa-bawa. Nanti datang polisi, kenapa kamu injamkan mobil ini kepada anak ini? Dia kan masih kecil. Nah, permasalahan nanti. Anak kecil tidak berhak untuk tasarruf, untuk menggunakan barang itu. Atau orang gila minjam motor. Pak, injam motor Pak. Tapi gila ini. Kita injamkan, ternyata di jalan tangkap polisi atau apalah dan sebagainya. Nah, risiko nanti. Terbawa-bawa kita yang meminjamkan. Kenapa? Karena kita meminjamkan barang kepada orang yang stres, orang yang gila tadi. Kemudian rukun yang ketiga, ada barang yang dipinjam. Ada barang yang dipinjam. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah barang yang benar-benar ada manfaatnya. Barang ini memang ada manfaatnya. Kalau injam barang nggak ada manfaatnya, untuk apa? Karena meminjam itu kan yang dipinjam itu barangnya, tapi yang diambil manfaatnya. Kalau ada barang tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Kira-kira ada gak barang tapi nggak ada manfaatnya? Nah, ya bisa saja injam Pak, injam apa? Injam babi. Saya mau injam babi Bapak, ngapain injam babi? Tetangga kita umpama orang bukan Islam, ada babi Pak, ada. Saya injam Pak sebentar Pak, mau ngapain? Binatang babi apa manfaatnya? Tidak ada manfaat, tidak manfaatnya. Kemudian syarat yang kedua, barang itu adalah sewaktu diambil manfaatnya, bendanya tidak rusak, tidak hilang. Maka tidak sah meminjamkan makanan. Boleh nggak? Boleh apa? Pinjam makanan Pak. Berapa? Minjam makanan. Makanannya cuma umpama lontong sayur. Saya injam Pak 2 hari. Basilah dia. Mau ngapain? Minjam makanan. Makanan itu untuk dimakan, bukan untuk dipajang. Makanan bukan untuk dipinjam, tapi untuk dimakan. Nah, jadi tidak boleh meminjam barang yang bisa rusak. Nah, oleh itu yang pernah kita bahas di sini, sebenarnya kalau kita mau injam pulpen, itu sebenarnya bukan menginjam pulpen. Minta apa namanya itu? Minta tintanya. Cuman ya itu bahasa kita sudah biasa itu. Boleh nggak saya injam pulpennya? Injam pulpen. Cuman kalimat itu sebenarnya kurang pas, sebenarnya minta tintanya. Minjam pulpen tapi minta tintanya. Tapi ala kuliah kalau memang kalimat itu sudah maklum, arti maklum itu ya sudah terpakai kalimat itu di daerah kita, dan itu sudah lumrah. Kalau dia bilang injam pulpen berarti dia mau nulis. Sudah maklum, ya ala kulli hal enggak apa-apa. Ala kulli hal seperti itu ya.
Nah, jadi yang diinjam ini barang yang punya manfaat. Jangan sampai rusak niatnya. Kemudian rukun yang keempat ada lafaznya. Ada lafaznya. Arti lafaz itu ya ada izin. Pak, saya mau injam barang boleh Pak? Oh iya silakan. Selesai sudah. Tidak perlu yang ibarat kata kayak orang pernikahan. Saya fulan bin fulan meminjam barang kepada Papa. Barangnya ini dalam jangka waktu sekian. Si pemilik barang mengatakan saya injamkan barang saya gini. Sah. Tidak perlu. Artinya dimaklum saja. Maklum saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak perlu pakai lafaz-lafazan. Tidak perlu pakai lafaz-lafazan. Artinya kalau memang diumumkan begitu, nah dan ini yang sering terjadi ya, nih umpama masjid menyediakan mukena. Nah, Budi mencuci mukena, taruh sama Budi di situ, kopiah, sarung. Datanglah orang yang mau sholat. Apakah perlu izin lagi sama Budi? Mana Budinya? Pas Budinya ngajar. Kemana izinnya? Pakai aja langsung. Tidak perlu pakai ibarat kata lafaz-lafazan, ya kan ya? Karena sudah maklum, maka tidak perlu ibarat kata mesti pakai izin lagi, minta pakai ini dan sebagainya dan seterusnya. Makanya sebagian ulama tadi mengatakan syarat rukun yang keempat ini, lafaz pinjam meminjam itu tidak disyaratkan. Sebagian ulama tidak mensyaratkan itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik, perasaan lama banget tapi kok belum jam 6 ini. Lanjut ya, dikit lagi. Mengambil manfaat barang yang dipinjam. Yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya. Izinnya kemana? Ya sudah segitu aja. Saya injam mobil Pak. Iya, mau kemana? Saya mau injam mobil, saya mau ke Samarinda Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Ketika diizinkan ke Samarinda, dia sampai Samarinda aja. Jangan berlarut sampai ke Bontang atau sampai ke namanya itu Tenggarong. Izinnya kan sampai Samarinda saja. Tapi kalau nggak ada pembatasan, saya boleh nggak injam mobil Pak? Silakan. Tidak ada pembatasan, kemana saja silakan. Tapi kalau memang ada pembatasan dari pemilik barang, maka si peminjam ini menggunakan barang tadi dengan mengambil manfaatnya sesuai dengan yang diberikan tadi, diberikan izin tadi. Maka si yang peminjam ini tidak boleh memakai barang tadi, mengambil manfaatnya melebihi daripada apa yang telah ditentukan. Artinya boleh dia menggunakan itu hanya sekedar yang diberikan izin dari pemiliknya, atau kurang dari yang diizinkan. Maksudnya gini, kita injam mau ke Samarinda, ternyata kita pakai cuma sampai di kilo 50 baru kita kembali, nggak ada apa-apa, karena kurang. Tapi kalau lebih nggak boleh. Kalau yang boleh pas atau kurang daripada yang diizinkan tadi. Nah, di sini contohkan seperti ada orang meminjam tanah untuk menanam padi, maka dia diperbolehkan menanam padi dan yang sama dengan umur dengan padi, atau yang kurang dari umur padi seperti kacang-kacangan dan lain sebagainya. Tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama daripada padi, kecuali kalau tidak ada ditentukan masanya, maka dia boleh bertanam menurut kehendaknya dia. Dan ini yang di pesantren ya, di pesantren kita di Amburawa, itu saya bilang sama orang kampung terkadang, Pak, kalau mau makai Pak silakan saja tanah itu, daripada tanah itu ditumbuhin rumput sayang. Cuman kata saya, kalau mau nanam jangan tanam yang lama. Arti menanam itu yang ibarat kata 6 bulan ke atau 3 bulan lah. Kenapa Pak Kiai, kata orang. Ya kata saya, supaya nanti kalau saya ngambil, sewaktu-waktu saya mengambil tanah itu, sampean
nggak merasa rugi. Kalau tanamnya umpama nanam nanas berapa bulan itu banyak orang nanam nanas kan ya. Nanam nanas. Kalau sudah panen kan saya ambil nanasnya sampai nggak nggak sakit hati. Tapi kalau sampai nanam pohon karet berapa tahun karet atau pohon sawit 10 tahun baru panen, saya datang mau ngambil barangnya bingung sudah mengambil tanah tadi. Nah itu biasa saya bolehkan itu, silakan Pak tanam Pak. Kalau sudah nanam jangan lupa bagi-bagi ke pondok. Ya, artinya ini ada yang nanam nggak paham, nggak pernah dikirim-kirim buah-buahannya, sekedar minjam tanah saja gitu. Ada yang tanam nanas itu, saya bilang sama anak, ada nggak orang itu ngasih nanas? Ada Bu ya katanya, ada ya katanya. Ya sudah, dia paham berarti. Cuman ada juga anak-anak nakal, anak-anak santri ini yang muci-muci itu ngambil nanasnya orang, ngelapor orangnya ke saya. Bu ya nanas saya diambil sama anak. Oh ya kapan? Minta maaf ya. Artinya kenapa dia marah? Dia bilang begini, kalau yang diambil yang sudah masak nggak apa-apa, ini yang masih mengkal diambilnya. Yang belum masak lagi sayang itu. Nah, kalau dia mau ngambil Bu ya, yang masak nggak apa-apa saya kasih, tapi yang masih kecil itu diambilnya. Maaf Pak ya, maaf. Ala kulli hal. Nah biasanya gitu saya suruh silakan Pak. Cuman saya perjanjian juga, Pak saya ini tidak tahu kapan saya mau memakai tanah ini. Cuman kalau sewaktu-waktu saya ambil tanah ini saya mau berdoser dan sampean belum panen, tidak apa-apa Pak ya? Oh tidak apa-apa Bu ya, pakai aja kata, ambil aja katanya. Mereka tanam nanas itu. Saya datang bawa berdoser Pak, ini saya mau berdoser tanah ini saya mau ratakan. Sampai sudah panen belum? Sudah Bu ya. Tidak apa-apa saya berdoser, tidak apa-apa silakan kan sudah perjanjian kemarin. Ya sudah, berdoser. Tidak apa-apa Bu, sudah panen kalau nanasan juga. Ya sudah. Nah seperti itu. Nah ini yang kita bahas lagi tadi ya. Kalau barang yang kita injam itu hilang apa hukumnya? Perhatikan ini ya. Kalau barang yang dipinjam itu hilang atau rusak karena pemakaian yang diizinkan, pemakaian yang sewajarnya, yang meminjam tidak perlu mengganti karena pinjam meminjam itu berarti percaya mempercayai. Tetapi kalau karena sebab yang lain maka dia wajib mengganti. Kita pinjam sepeda motor nih, kemana Pak mau pinjam sepeda motor? Saya mau ke pasar Pak. Ketika kita jalan, begitu tiba-tiba apakah putus remnya kah, putus apa dan sebagainya, kita perlu mengganti? Tidak. Kenapa? Karena kita memakai tadi dengan sewajarnya, memakai dengan sewajarnya, tidak perlu kita mengganti. Kenapa demikian? Karena kalau kita meminjamkan barang berarti kita sudah tahu resikonya. Kalau seorang ini umpama dia memakai dengan sewajarnya lalu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah ambil resiko itu, tidak apa-apa. Nah kecuali kalau seandainya yang meminjam ini memakai melebihi daripada wajaran yang dia pakai. Umpama ada orang pinjam sepeda motor sama kita, Pak boleh pinjam sepeda motor? Oh boleh silakan. Mau ke mana? Mau ke pasar. Pasar mana? Pasar baru. Tapi dia pakai sampai ke pasar Kelandasan, melewati batas tuh. Terjadilah sesuatu yang di pasar Kelandasan tadi. Apa yang terjadi? Yang meminjam ganti rugi. Atau dia pinjam sepeda motor, Pak saya pinjam sepeda motor Pak. Iya. Tapi sepeda motornya dibikin apa namanya sama anak-anak tuh apa namanya itu? Jumping ke apa tuh? Ngeng, wong, bung, terlepas bannya. Apa yang terjadi? Ganti rugi. Kenapa? Karena tidak wajar memakainya. Nah itu seperti itu tuh. Makanya saya punya sepeda motor itu di pondok itu.
diinjam sama anak. Abu ya, ngapain? Injam motor Abu ya. Ngapain? Mau beli ini apa namanya? Beli material di toko bangunan. Tukang minta, sudah pakai. Dah lama datang, bro, lepas ininya apa namanya ini? Pijakan kaki untuk penumpang itu. Sini kamu. Ya Abu ya, minta maaf Abu ya. Apanya rusak? Ini Abu ya. Nah terus, ya kenapa kamu bisa sampai rusak ini, kenapa? Kamu jumping? Enggak Bu ya. Pas belok kepleset. Oh ya sudah. Saya minta ganti, enggak perlu ganti. Saya enggak tega juga enggak. Karena itu namanya enggak sengaja, pemakaian yang wajar. Jatuh dia enggak apa, sudah enggak ganti. Enggak perlu diganti. Anu ya saya ganti. Enggak perlu kamu ganti. Ngapain kamu ganti? Ya, karena dia pemakaian dengan pemakaian yang wajar. Tapi kalau seandainya dibawa jumping, bro, ganti kamu. Ada satu santri kemarin tuh yang nginjam umpama anak santri A. Santri A. Ternyata yang bawa santri B. Goncengan dia. Sebenarnya yang bawa santri A. Santri B nggak bisa pakai motor. Ternyata yang bawa santri B. Akhirnya jatuh. Motornya si Ustadz rusak. Mana Ustadznya mau kawin lagi, rusak. Ya anaknya lecet-lecet. Panggil orang tuanya, Bu, ini yang injam ini sama Ustadznya sebenarnya si A. Cuma si A ini tidak pakai, si B yang pakai. Dia goncengan. Yang diizinkan si A. Nah, ini namanya apa ya? Tidak sesuai dengan syarat yang diinjamkan tadi. Paksa ibu ganti rugi. Ganti rugi Bu. Iya Pak. Berapa ganti rugi itu? Artinya baikin motor tadi. Berapa juta itu motor tadi? Jadi Ustadznya bilang, aduh, ada aja gangguan kalau orang mau nikah ini ya. Ala kuliah seperti itu. Udah dipaham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita menginjamkan barang, hati-hati. Makanya tadi kalau kita meminjamkan barang kepada seseorang, kita harus yakin dulu ini orang ini amanah enggak. Amanah. Kalau dia enggak amanah jaga barang, jangan kita injamin. Kita nanti kalau ada apa-apa kita yang enggak bisa nuntut dia ganti rugi, kecuali dia melebihi kapasitas yang diizinkan. Nah, kembali tadi kejadian yang sepeda motor saya tadi. Setelah kejadian itu kata saya, tidak ada lagi yang boleh pakai motor kecuali si A dan si A. Jadi ada si A dan si B, ada dua anak aja yang saya izinkan untuk pakai motor. Ya. Itu dulu mobil pickup Haji Hadi, itu mobil pickup kita di pondok. Yang diizinkan si A membawa mobil, tapi ada B, ada C. Habis itu mobil diapa-apainya. Untuk apa? Latihan naik mobil ya. Bahkan gurunya pun pakai juga, belajar naik mobil pakai mobil pickup. Nah, makanya mobil pickupnya hancur-hancuran itu. Ya, ala kuliah seperti itu. Cukup dulu ya, nanti kita sedikit lagi sambung. Mengembalikan barang pinjaman gimana nanti ya? Pokoknya kita mau teruskan tapi karena waktu habis, nanti kita sambung lagi insya Allah. Atau nanti pembahasannya bagaimana kalau kita memutuskan akad meminjam. Ya, orang ini jamnya 2 hari umpama, lalu kita putuskan, Pak saya mau pakai Pak, saya ambil, boleh nggak itu? Boleh nggak seperti itu? Nanti kita akan bahas ya. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumin din farji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.